Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Baik-baik aja kan? Semoga kalian semuanya sehat walafiat dan tetap semangat. Dan hari ini, siaran Chandra Kirana, sebuah channel yang ingin selalu bermanfaat untuk Anda semuanya ya. Dan hari ini mencoba untuk memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu guru atau mungkin Bapak Kepala Sekolah ya. Atau kepada Anda yang saat ini menjadi petugas ya, atau menjadi seseorang yang diberikan amanah ya dari kepala sekolah untuk menulis ijazah. Ya, tata cara dan mekanisme pengisian ijazah SD, kurikulum 2006, kurikulum 2013, dan juga SPK nih guys ya. Oke, oke dong. Baik, berikutnya mungkin Chandra, kenapa? Ada yang belum jelas apanya nih? Hah? SPK. SPK itu Satuan Pendidikan Kerjasama tuh, SPK ya guys ya. Yang tadinya sekolah internasional berubah menjadi SPK. Oke ya. Itu tahun 2019-2020 nih guys ya, untuk tata cara dan mekanisme pengisian ijazah SD. K2006, K2013, SPK tahun 2019-2020. Baik, bagaimana tata caranya? Next. Nextnya mana sih? Oke deh. Ya, tata cara pengisian ijazah itu usahakan guys ya menggunakan tulisan tangan. Iya, itu bukan usahakan, ini memang peraturannya adalah menggunakan tulisan tangan, jadi jangan di print ya. Oke. Yang berikutnya adalah dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapi, bersih, dan mudah dibaca nih guys. Menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Oke? Baik. Nah, bagaimana kalau misalkan terjadi kesalahan tulis atau kesalahan tanggal lahir ya dalam pengisian ijazah? Poin pertama, tidak boleh dicoret, ditimpa atau dihapus, tidak boleh guys ya. Jadi usahakan harus diganti dengan blanko yang baru. Nah, ini makanya harus hati-hati nih guys ya. Hati-hati ya Bapak Ibu guru, hati-hati jangan sampai lengah dalam menulis ijazah. Nah, ini ada contoh-contohnya nih ya. Ada contoh-contohnya atau ada contoh ijazah bagian depan nih ya. Baik, kita coba cari tahu ya. Ijazah bagian depan itu apa saja, ya nggak? Baik, yang bertanda tangan di bawah ini kepada, nah yang nomor satu itu diisi dengan nama sekolah yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur ya. Jadi tulisannya sesuai dengan peraturan yang ada di situ ya. Misalkan ini nama sekolah ya harus nama sekolah, jangan sampai ada kesalahan huruf dan sebagainya ya. Kemudian juga yang kedua, nomor pokok sekolah nasional atau NPSN ya. Itu diisi dengan nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah. Kemudian yang ketiga ya kabupaten kota. Ya, kabupaten kota itu diisi dengan apa? Diisi dengan nama kabupaten atau kota, ya. Diisi dengan nama nomenklatur kabupaten kota, ya. Baik, kemudian provinsi. Provinsi nomor 4 ya. Itu diisi dengan nama provinsi. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu guru nih, menerangkan nama. Nah, nama itu diisi dengan nama siswa, pemilik ijazah, menggunakan huruf kapital, huruf besar. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran, dokumen kelahiran yang syah, kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya nih. Ya, itu namanya itu harus sesuai dengan akta kelahiran ya. Oke, 6 dulu nih. Tempat dan tanggal lahir nih. Tempat dan tanggal lahir itu diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya nih guys ya. Jadi usahakan angka 6 ini diisi dengan tempat tanggal lahir yang sesuai dengan akte kelahiran ya. Kemudian kita menuju ke angka 7 yaitu nama orang tua atau wali ya. Nomor 7 nih diisi dengan nama orang tua atau wali siswa pemilik ijazah. Ya nggak? Nama orang tua atau wali siswa pemilik ijazah. Oke, jelas ya? Jelas dong. Biasanya seperti tadi juga mengikuti akta kelahiran ya, nama bapaknya siapa gitu ya. Tapi yang bermasalah kadang-kadang ada juga nih guys ya. Jadi ada orang tua yang di dalam aktanya tidak mencantumkan nama ayahnya. Wow. Nah, itu mungkin perlu ditanyakan ke dinas lagi nih guys ya. Kalau seperti itu bagaimana caranya atau bagaimana untuk mengisinya. Nah, perlu ditanyakan kembali ke dinasnya
atau mungkin tetap diisi dengan nama orang tuanya, atau tapi jangan nama ibunya guys ya, ini nama ayahnya biasa nih guys ya. Coba deh konsultasi lagi dengan dinas pendidikan. Ya, baik, kemudian berikutnya yang nomor 8 adalah nomor induk siswa. Nah, nomor induk siswa itu biasanya dikeluarkan oleh sekolah nih guys ya. Jadi diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada sekolah yang bersangkutan, seperti tercantum pada buku induk. Oke. Kemudian yang ke-9 ya. Yang ke-9 itu nomor induk siswa nasional. Nah, ini penting banget nih guys ya. Diisi dengan nomor induk siswa nasional pemilik ijazah. Jadi nomor induk siswa nasional terdiri dari 10 digit, yaitu 3 digit pertama tentang tahun lahir ya, pemilik ijazah, dan 7 digit terakhir tentang nomor pemilik ijazah yang diacak oleh sistem Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu dia nih guys ya. Jadi angka 9 ini ya, angka 9 itu NISN atau nomor induk siswa nasional, ya nggak? Jadi NISN pemilik ijazah ya, nomor induk siswa nasional terdiri dari 10 digit, yaitu digit pertama tentang tahun lahir pemilik ijazah dan 7 digit terakhir eh, apa ya guys ya. Jadi 10 digit, yang 3 digit itu 3 digit pertama tentang tahun lahir siswa pemilik ijazah dan 7 digit terakhir tentang nomor pemilik ijazah yang diacak oleh sistem di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke ya. Insya Allah sudah paham semua ya tentang NISN. Ya, ini dia nih keterangannya nih guys ya. Keterangannya ya. Udah dibaca tadi, kita coba baca lagi dengan seksama ya. Yang pertama tadi diisi dengan nama sekolah yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur ya. Kemudian yang kedua diisi dengan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN yang menerbitkan ijazah. Kemudian diisi dengan nama kabupaten atau kota, diisi dengan nama nomenklatur atau kabupaten atau kota. Ya, kemudian yang keempat diisi dengan nama provinsi, yang kelima atau angka 5 diisi dengan nama siswa pemilik ijazah yang menggunakan huruf kapital. Nama harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya nih guys. Baik, kemudian nih berikutnya adalah angka 6. Tadi udah Chandra jelaskan juga. Jadi diisi dengan tempat dan tanggal lahir siswa pemilik ijazah. Tempat dan tanggal lahir harus sama dengan yang tercantum pada akte kelahiran atau dokumen kelahiran yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ijazah yang diperoleh dari satuan pendidikan jenjang di bawahnya. Begitu. Oke. Kemudian, angka 7 diisi dengan nama orang tua atau wali siswa pemilik ijazah. Yang ke-8 diisi dengan nomor tidak atau diisi dengan nomor induk maksudnya. Siswa pemilik ijazah pada sekolah yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Yang ke-9 diisi dengan nomor induk siswa nasional pemilik ijazah. Nomor induk siswa nasional terdiri dari 10 digit, yaitu di 3 digit pertama tentang tahun lahir pemilik ijazah dan 7 digit terakhir adalah tentang nomor pemilik ijazah yang diacak oleh sistem di Kemendikbud ya, atau ya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke ya. Ya, berikutnya yang ke-11 diisi dengan angka atau nama, maaf ya, yang ke-11 angka 11 ya. Diisi dengan nama kabupaten atau kota tempat penerbitan. Angka 12 diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan ya. Angka 13 diisi oleh nama kepala sekolah dari sekolah yang bersangkutan. Oke, tadi kayak ada yang ketinggalan nih guys ya. Sebentar, kita lihat lagi ya. Nah, ini dia nih, yang nomor 11 ya. Nomor 11, kalau mau tahu ya, ini Chandra coba informasikan kepada Anda ya. Nomor 11 ya. Ya, diisi dengan, nah ini nih, nomor 11, yang ini nih. Itu diisi dengan, biasanya kalau di Jakarta, Jakarta itu kan. Nama kabupaten atau kota tempat penerbitan angka. Berarti kota Jakarta Utara nih guys ya. Kalau misalnya kita berada di Jakarta Utara, diketik Jakarta Utara nih ya. Nah, nanti kita coba lihat itu ya contohnya ya. Contoh aslinya nih di bawah ada nanti contoh penulisannya atau contoh huruf-huruf yang udah diisi ya. Ya, jadi angka 12 itu diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Angka 13 diisi dengan nama kepala sekolah dari sekolah bersangkutan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi kepala sekolah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau PNS diisi dengan menyertai NIP ya. Sedangkan kepala sekolah yang bukan berstatus PNS diisi dengan satu buah strip.
gitu. Baik ya, itu sudah tadi udah. Kita menuju berikutnya. Kayaknya udah jelas semuanya ya guys ya. Oke, nanti dibaca kembali nih. Pengisian juga memperhatikan ketentuan sebagai berikut ya. Dalam hal tidak terdapat kepala sekolah yang definitif atau karena satu dan lain hal sehingga kepala sekolah tidak dapat menandatangani ijazah, maka pengisian dapat dilakukan sesuai dengan surat BSNP nomor 0081 garing SDAR garing BSNP garing 8 garing 2017 tanggal 1 Agustus 2017 ya, perihal penandatangan SHUN dan ijazah, yaitu ijazah dapat ditandatangani oleh pelaksana tugas atau PLT dengan mandat khusus untuk menandatangani ijazah dari pejabat tingkat provinsi atau kabupaten atau kota yang berwenang untuk mengangkat kepala sekolah. Dan penandatanganan ijazah dan SHUN sebagaimana dimaksud pada huruf A, tidak perlu mencantumkan tulisan PLT atau pelaksana tugas pada kolom nama atau jabatan. Begitu ya, udah jelas ya, insya Allah ya. Baik, kemudian jangan lupa juga nih ya, yang ke-14 masih ada nih ya. Yang ke-14 yang penting banget nih guys ya. Jadi diusahakan dibubuhkan stempel sekolah dari sekolah yang bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur, gitu ya. Stempel sekolah nih harus asli nih ya. Ditambahkan pas foto peserta didik yang terbaru ukuran 3x4 cm, hitam putih atau berwarna nih, ya. Dibubuhin cap 3 jari dengan ya, dibubuhi cap 3 jari tengah ya, tangan kiri pemilik ijazah serta stempel menyentuh pas foto, ya. Oke ya, insya Allah paham ya. Jadi stempel pas fotonya itu 3x4, hitam putih atau berwarna. Dibubuhi cap 3 jari dengan tangan kiri pemilik ijazah serta stempel menyentuh pas foto. Wah, udah pada paham nih ya, yang kalau yang udah biasa menulis ijazah ya. Baik, Bapak Ibu guru ya, kita coba apa ya? Maksudnya kita lihat tentang contoh penulisan ijazah pada bagian depan nih, guys. Jadi penulisannya seperti itu ya, seperti tadi Chandra informasikan ya, dari untuk yang bertanda tangan di bawah ini kepala sekolah dasar negeri ya. Jadi SDN itu ditulis dengan panjang nih guys ya. Sekolah Dasar Negeri Ragunan 01. Oke. Baik ya. Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Mukmin ya misalkan ya. Kemudian nama pokok sekolah nasional ya. Nomornya berapa? Nanti insya Allah sudah ada lah di sekolah ya. Kemudian kabupaten atau kota administrasi Jakarta Selatan ya, mungkin kalau Jakarta Utara kota administrasi Jakarta Utara ya. Yang timur juga begitu, yang pusat juga begitu, kota administrasi Jakarta Pusat ya. Baik, kemudian provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Oh, berarti panjang ya guys ya, tidak diisi dengan DKI. Tapi ini contohnya adalah diketik daerah khusus ibu kota Jakarta. Daerah istimewa Yogyakarta, seperti itu ya. Dan menerangkan bahwa namanya ditulis huruf besar semuanya. Kalau yang tadi kecil-kecil hurufnya ya, yang depannya nggak aja yang gede ya. Kemudian namanya udah ke tempat tanggal lahir Jakarta. Ya, seperti itu ya, seperti apa yang tertera di akte kelahiran. Kemudian nama orang tua atau wali tinggal ditulis saja. Kemudian nomor induk siswa sudah ada dari sekolah ya. Kemudian nomor induk siswa nasional, walaupun ada 0 di depannya tetap harus ditulis dengan baik ya. Jadi ada 10, kita coba hitung ya, 1 ya. Kita coba hitung untuk ininya nih. Nomor induk siswanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bener ya. Kemudian ada tulisan lulus dari sekolah dasar pada tanggal 15 Juni 2020. Ya, ini tanggal 15 Juni ini udah tertera ya di situ ya. Dan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, nih, misalnya nih Jakarta Selatan ya guys ya. Jakarta Selatan, Jakarta Selatan gitu kan, atau Jakarta Utara, Jakarta Utara, jangan sampai Jakarta aja ya. Tapi disebutkan kabupatennya ya, atau kota madianya ya. Jakarta Selatan 15 Juni 2020 ya, kepala sekolah Dwi Restiningsih SPD ya, ini contoh ya guys ya. Dan IP-nya sekian 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 ya.
Ada berapa angka nih ya NIP ya? Kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Banyak amat ya guys ya? 20. Bener nggak? Oke, nanti kita coba cek di... Saya cek di komputer saya nih ya. Untuk NIP itu ada berapa angka? Barangkali ada yang berbeda. Chandra juga baru tahu nih, baru mau cari tahu ya. NIP ada berapa angka? Ada berapa digit ya? Ya guys, ini kita lihat ya kalau di mana nih? Ya mungkin Chandra lihat di komputer satu lagi nih ya guys. Cara cek NIP sebentar ya. Untuk NIP itu terdiri dari 18 digit nih guys ya. 18 digit, tapi bener kan nih 18 digit? Nah, tadi Chandra coba atau sempat menanyakan kepada orang dinas nih guys ya. Sebentar ya, ada orang dinas bertanya atau berkata ya. Atau Chandra bertanya kepada orang dinas ya, NIP itu ada berapa digit? Ya pokoknya berapa aja yang penting ada NIP ya guys ya. Sebentar ya. NIP-nya ada berapa digit? Kita coba lihat ya. Sebentar. Tadi Chandra bertanya kepada Ustadz ya, ada Ustadz siapa nih tadi yang bertanya ya? Kita coba lihat NIP ya, sebentar. Oke, tadi Chandra bertanya ya kepada Pak Ade ya, orang dinas. Maaf Pak, mau bertanya untuk NIP Kasudin Kota Jakarta Utara yang sekarang siapa ya? Pak Kasudin Pendidikan maksudnya. Itu Bapak Abdul Rahim ya. NIP-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, 18 nih. Nah, itu contohnya apa benar apa salah ya. Nanti tinggal dicek aja. Yang penting jangan sampai salah NIP-nya maksudnya ya. Oke, oke guys ya. Jadi jangan sampai kita itu salah menulis NIP ya, atau NIP ya, nomor induk pegawainya. Oke ya, oke dong. Ya baiklah, kemudian berikutnya ya, kita coba berikutnya ya. Daftar nilai sekolah dasar ya, atau contoh ijazah bagian belakang nih guys. Ini contoh ijazah di bagian belakang, mungkin Chandra coba paparkan dulu ya. Sebentar ya, kita coba paparkan untuk contoh ijazah bagian belakang. Yang nomor satu ya, nomor satu tuh nama itu diisi dengan apa ya kira-kira? Ya dengan nama siswanya ya. Kemudian NISN diisi dengan nomor 4 itu ya, diisi dengan NISN siswa ya. Jadi jangan sampai salah nih guys ya. Udah pada paham lah ya NISN siswa. Kemudian nilai ujiannya ya nomor 6 mungkin perlu dijelaskan kembali. Nanti akan ada informasinya ya. Oke. Nilai ujian yang dimaksud pada angka 6 ditulis dengan menggunakan bilangan bulat ya dalam rentang 0 sampai dengan 100 ya. 0 sampai 100 tanpa desimal nih. Oke ya. Jadi sebelum desimal mungkin 80 nilainya 83,4, nilai setelah pembulatan adalah 83. 83,5 nilainya adalah 84. Kemudian 83,6 setelah dibulatkan menjadi 84 ya. Sedangkan rata-rata nilai ujian sekolah yang dimaksud pada angka 7 ya, ada angka 7. Nilai ujian nasional yang dimaksud pada angka 7 nih guys ya. Oke, angka 7 ini rata-rata yang di bawah sini. Oke. Nah, sedangkan rata-rata nilai ujian sekolah yang dimaksud pada angka 7 ditulis dengan bilangan desimal sampai dengan 2 angka di belakang koma. Nah, ini misalkan nih 8 eh, yang tadi dia tambahkan gitu, hasilnya adalah 83,66 gitu ya. Hasilnya 83,66. Jadi buat Anda nih yang membuat ijazah ya, ijazah bagian belakang ya, nilai rata-ratanya itu
2 angka di belakang koma nih, ya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai 1 angka di belakang koma atau mungkin bulat juga atau bagaimana ceritanya ya usahakan nilainya adalah 2 angka di belakang koma gitu. Baik, berikutnya ya. Kita coba menuju ke berikutnya. Ya ini adalah contohnya ya. 91,22 ya. Oke. Bahasa Inggris, PLBJ 95 dan sebagainya ditulis dengan jelas ya. Tidak boleh salah ya, tidak boleh ditimpa, tidak boleh ditip X. Seperti tadi ya, ada Jakarta Selatan 15 Juni. Kemudian Dwi Resti Ningsih SPD. Dan ini nama kepala sekolahnya ya, jangan sampai salah. NIP-nya juga harus benar ya. Dan NIP-nya itu sesuai dengan NIP pegawai yang tadi ya guys ya, atau kepala sekolah. Oke. Baik. Kemudian sisa belangko ijazah SD atau SDLB yang terdapat di satuan pendidikan diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk dimusnahkan setelah 6 bulan ya. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan ijazah, pada pihak sekolah dapat melakukan perbaikan dengan cara yang pertama, kepala sekolah membuat permohonan pergantian ijazah, surat keterangan pergantian ijazah dengan ditandatangani pengawas dan kasatlank kecamatan. Kemudian yang kedua adalah membawa ijazah asli. Berikutnya adalah perbaikan ijazah dilakukan selama 3 bulan ya setelah ijazah diterbitkan atau 15 Juni 2020 ya gitu. Jadi untuk Anda usahakan menulis ijazah dengan benar ya. Iya, tadi saya sempat bertanya juga atau wawancara kepada Ibu Vivi ya tentang cara penulisan ijazah ya nggak? Dan Chandra bertanya, Ibu kan ahlinya penulisan ijazah ya. Wawancara dikit dong Bu, apa saja persiapan atau suka dukanya apa aja? Maksudnya nulis ijazah kemarin? Iya. Persiapannya yang pertama data ya, data harus sudah terverifikasi alias sah dan benar. Jadi data-data yang ingin dimasukkan ke dalam ijazah yang asli ya, Bapak dan Ibu ya, usahakan sudah diverifikasi. Misalnya udah dicek sama kepala sekolah, sama wali kelas, sama orang tuanya, semuanya udah dicek, udah benar, baru data-data harus boleh dituliskan di ijazah yang asli itu. Kemudian yang kedua alat tulis, kemudian pensil, penggaris, penghapus, dan snowman drawing pen. Ukurannya adalah 0.3 dan 0.5 ya. 0.3 buat apa sih? Chandra bertanya, katanya 0.3 buat 0.3 buat identitas ya, kemudian 0.5 buat tanda tangan gitu ya. Jadi kepala sekolah nanti tanda tangannya memakai drawing pen ukuran 0.5 ya nggak? Ada tips trik nggak kalau lagi capek atau lagi nggak mood gimana nih? Nah, kalau lagi nggak mood istirahat dulu kata Bu Vivi ya. Soalnya takut ngaruh ke tulisan karena sebisa mungkin tulisan ijazah harus rapi dan konsisten. Jadi intinya kalau misalkan ini dari depan huruf A-nya adalah seperti itu ya, sampai akhir huruf A-nya seperti itu harus sama ya, kayak komputer ya. Oke, baik oke deh terima kasih ya. Ini buat bikin tutorial penulisan ijazah di channel siaran Chandra Kirana ini jangan lupa subscribe ya. Oke deh, terima kasih para seluruh sama-sama. Ya Bu Vivi terima kasih sudah memberikan ilmu hari ini ya, sudah berbagi kepada teman-teman, baik operator sekolah atau mungkin teman-teman penulis ijazah ya siapapun itu Bapak Ibu guru ya. Dan juga Bapak Kepala Sekolah atau mungkin Bapak Kepala Dinas sekalipun yang saat ini sedang bertanggung jawab atau mungkin berada di atas memberikan support ya kepada anak buahnya dan kepada kita-kita, para guru dan juga para operator sekolah atau mungkin para penulis ijazah. Apa ya, kita doakan ya pokoknya buat para penulis ijazah yang terhormat ya, kita doakan semoga mereka sehat ya, teliti ya, dan konsisten tulisannya. Ketika mereka capek ya harus istirahat dulu ya, jangan sampai ada kesalahan dalam penulisan ijazah. Karena kalau kesalahan dalam penulisan ijazah, nah ini nanti yang repot adalah operator sekolah. Harus bolak-balik sana kemari untuk mengurus ijazah yang salah ya. Baik, itu saja dari Chandra Kirana. Jangan lupa subscribe ya kalau channel ini bermanfaat. Tapi kalau nggak bermanfaat, ya terserah Anda. Mau di subscribe juga boleh, mau di skip boleh, tapi di subscribe aja deh. Biar channel ini berkembang. Terima kasih ya. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.